Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Naim dengan NIM 18941023. Nah, di sini saya akan menjelaskan bab ketiga mengenai karakteristik transistor. Nah, pertama-tama bukalah aplikasi Windows 8 Profesional ini.
Nah, setelah dirangkai, inilah rangkaian. Rangka kerjanya tadi buat rangkaian seperti ini. Sudah atur potensiometer sehingga tegangan kolektor emitternya di bawah dari 0,25 volt. Nah, perlu kita ketahui bahwa transistornya ini merupakan basis. Nah, seperti yang kalian ketahui, ini kan transistor. Nah, di sini ialah kaki basis, ini kaki kolektornya, dan ini kaki emitternya. Nah, untuk mencari arus basis pada transistor, kita tambahkan ampermeternya. Di sini menggunakan DC ammeter ya. Sedangkan untuk mencari tegangan pada kolektor emitter maupun kolektor basisnya, kita menggunakan DC port.
Nah, selanjutnya kita akan atur potensiometer hingga tegangan kolektor emiternya kurang lebih sama dengan 0,25 volt. Dan sini kan masih 18,1. Nah, kita akan kurang. Apakah sampai di bawah 0,25 volt? Nah, di sini saya atur potensiometernya itu 2%. Nah, capailah tegangan kolektor emiternya kurang dari sama dengan 0,25 volt. Nah, saya katakan pada part ini saya berhasil. Nah, inilah yang ketahui ini merupakan basis, ini kolektor dan ini emiternya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa arus basisnya sebesar 0,38 dan arus kolektornya ialah 17,6 mA. Sedangkan untuk tegangan kolektor emiternya sebesar 18,1 volt dan untuk tegangan basis emiternya sebesar 0,61 volt. Nah, untuk mencari penguatan arus DC-nya itu kalian dapat mengetahui terlebih dahulu tegangan input dan outputnya. Setelah itu kalian dapat tegangan input kurangi dengan tegangan output. Nah, disitulah kalian dapat mengetahui penguatan arus DC-nya. Dan sedangkan untuk mencari penguatan arus DC-nya itu kalian dapat arus input kurang dengan arus output. Nah, di sini kita sudah mengetahui arus inputnya ya. Nah, sedangkan untuk mencari penguatan arus DC-nya kita duplikat dulu rangkaiannya. Oke, baiklah, kita akan simulasikannya kembali. Nah, kalian dapat melihatnya ya, tegangan masukan ini sama dengan tegangan maksud saya arus ya, arus masukannya sama dengan arus pada kolektor, sedangkan arus outputnya sebesar 18 mA ya. Nah, kan 18 mA ya. Oke, baiklah. Nah, jadi penguatan arus DC-nya ini sebesar 17,6 mA dikurang dengan 18,0. Jadi hasilnya di sini minus 0,04 ya. Minus 0,4 ya. Nah, untuk mengetahui penguat arus DC-nya yaitu arus keluar dibagi dengan arus masuk. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa arus keluarnya itu 18 dan untuk arus masuknya itu 17,6. Nah, arus keluar dibagi dengan arus masuk hasilnya itu 18
bagi 17,6 yakni 1,022 sekian. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke percobaan kedua. Kita buka prosesnya kembali. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke percobaan kedua. Di sini mengatakan bahwa gambar garis beban DC dari rangkaian ini, kemudian tentukan titik kerja transistor pada karakteristik output transistor. Nah, ini kan tadi sudah kita di sini menempatkan 18 volt. Titik kerjanya itu ada di sini. Nah, kemudian ulangi langkah 1 dan 2 dengan membuat VCE-nya itu setengah dari VCC atau sumber. Kita kasih 15 volt. Kita kasih coba ya 15 volt. Kita lagi ubah menjadi setengah dari VCC yang tadi ya, jadi 10. Nah, selanjutnya kita simulasikan lagi. Di sini 8,15 ya. Nah, di sini hampir mendekati setengah dari VCC yang tadi kan 20 volt dibagi 2 kan hasilnya 10. Nah, di sini sudah hampir mendekati 10. Dan kita coba menggunakan 15 volt aja ya. Nah, di sini arus basisnya 0,28 mA dan arus kolektornya masih sama dengan arus inputnya 12,6 mA, sedangkan tegangan kolektor emiternya 13,6 volt, dan untuk tegangan kolektor basisnya 0,6 volt, dan penguat arus DC-nya ini dapat dikatakan inputnya 12,9 dibagi 12,6 artinya 1, sekian lah.
hampir mendekati 1 ya, atau sedikit melewati 1. Nah, selanjutnya kita beralih ke percobaan kedua. Di sini saya akan membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Tetap sama ya, kita tetap mencari arus kolektor, arus basis, tegangan kolektor emitter, dan tegangan basis emitter. Nah, kita di sini menggunakan DC volt dan DC ampermeter. Namun, jangan lupa untuk mengubah ampermeter ke milimeter alat ukurnya.
baiklah kita pindahkan dulu ya. Nah, selesai. Mari kita simulasikan lagi. Maaf, belum saya kasih. Sini saya kasih 20 aja. Nah, di sini kalian dapat lihat bahwa di sini arus masukannya 0,02 dan arus keluarnya 0,02. Tegangan, maksud saya arus basisnya sebesar 0,51 mA dan arus emiternya 0,02 ampere. Dan untuk tegangan kolektor emiternya buat pengempak dan basis emiternya sebesar 0,64 volt. Nah, sebelumnya saya udah dulu ya. Bisa sih kalian menggunakan miliampere maupun juga ampere. Namun saya di sini ingin menyetarakannya juga miliampere semua. Nah, kan berubah. Sini 23,3. Sama kan? Ini 23,8, di sini 23,3. Sekarang saya akan menambahkan potentiometer untuk mengatur tegangan kolektor emiternya ukuran dari sama dengan 0,25 volt.
Jadi saya menambahkan potensiometer 100.000 ya. Oke. Baiklah, kita simulasikan kembali. Di sini tegangan kolektor emiternya masih 12,3 volt. Saya akan mengubahnya atau menurunkan potensiometer agar tegangan kolektor emiternya menurun hingga mendekati atau kurang dari 0,25 volt. Nah, di sini potensiometernya sebesar 3% dan tegangan kolektor emiternya sudah kurang dari sama dengan 0,25 volt. Kemudian selanjutnya saya akan beralih ke percobaan penguatan arus DC. Nah, oke, baiklah. Di sini saya sudah membuat rangkaian penguat arus DC. Di sini resistor yang saya gunakan ada resistor 8K2 dan juga 2K3, 4K7 dan potensiometer 5000 ohm. Dan transistor yang saya gunakan di sini BC456. Ada juga resistor 10 ohm, potensiometer juga 2000 ohm. Maaf, saya di sini saya salah gunakan transistor. Saya ubah dulu. Transistor maksud saya potensiometer ya. Maksud saya potensiometer. Saya gunakan potensiometer sebesar 2000. Sini saya menggunakan satu daya DC sebesar 9 volt. Baiklah, kita simulasikan. Di sini saya gunakan satu daya sebesar 5 volt ya. Oke. Nah, di sini arus basisnya sebesar 12,3 mikroampere.
Dan di sini arus kolektornya sebesar 3,75 mA dan tegangan kolektor emitornya sebesar 5,21 volt. Nah, di sini menyatakan bahwa arus bias basis 5 sampai 10 mikroampere. Karena di sini bukan sekitar 5 sampai 10 mikroampere, namun melebihi dari itu, saya akan mengatur saya udah dulu ke RF1. Sini RF1 ya. Dan di sini RF CVR atau RF. Nah, di sini saya turunkan hingga menyeterai 5 sampai 10 mikroampere. Nah, di sini saya sudah menurunkannya arus basis. Di sini 48% potensimeter. Selanjutnya arus kolektornya. Sudah betul ya, arus kolektornya 1 sampai 4 mA. Namun di sini 2,8. Sudah termasuk juga. Untuk tegangan kolektornya sudah benar mendekati atau berkisar 6 sampai 8 volt. Nah, di sini jika saya menaikkan arus bias basis, bagaimana arus kolektor dan tegangan kolektornya, jadi kita menaikkan arus. Nah, tentu arus kolektor dan tegangan kolektornya juga akan bertambah. Sedangkan jika kita mengurangi arus bias basis, arus kolektor dan tegangannya juga berkurang. Nah, dapat dikatakan bahwa arus bias basis ini berbanding lurus dengan arus kolektor dan tegangan kolektor. Nah, selanjutnya kita akan menaikkan arus basisnya hingga mencapai 30 mikroampere. Setelah kita akan menaikkannya hingga 30 ampere. Nah, ini saya bulatkan 30 ya, atau ini ya 1,9 lah. Maka arus kolektornya 8,87 dan tegangan kolektornya 0,22. Nah, selanjutnya saya akan mengatur potensiometer 5. Nah, apakah yang terjadi terhadap arus kolektor dan tegangan kolektor? Mari kita coba. Ya, kita menaikkannya, arus kolektor akan semakin naik, sedangkan tegangan kolektor akan semakin menurun. Nah, jika saya menurunkan potensiometernya, tegangan atau arus kolektornya akan juga menurun, sedangkan tegangan kolektornya akan naik. Nah, hal ini saya dapat katakan bahwa arus
bias basis berbanding lurus terhadap arus bias kolektor. Nah, dan sedangkan untuk arus bias basis ini berbanding terbalik atau tidak konstan terhadap tegangan kolektornya. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan mengatur potensiometernya hingga mencapai arus biasnya atau arus basisnya sebesar 30 mikroampere. Nah, di sini saya akan mengambil 29,1 ya, saya bulatkan menjadi 35 ampere karena jika saya menaikkan tidak mencapai 30 mikroampere, malah melebihi dari 30 mikroampere. Jadi saya ambil di bawah dari 30 mikroampere yang mendekati 30 mikroampere. Selanjutnya, jika saya menurunkan jika saya menaikkan potensiometer yang RF1 hingga mencapai 6 volt. Nah, di sini saya akan mengukur arus kolektornya. Nah, arus kolektornya di sini sebesar 9,18 ampere. Kemudian next saya akan mengukur arus basisnya hingga mencapai 40 mikroampere. Nah, di sini saya mengambil 39,4 ya. Dan saya akan mengatur kembali arus tegangan kolektornya 6 volt. Nah, jadi arus kolektornya di sini sebesar 12,4 miliampere. Jadi saya dapat katakan bahwa penguat arus pada rangkaian transistor konfiguran atau komodimeter berkaitan langsung dengan penguatan arus kolektor yang diakibatkan oleh kenaikan yang kecil pada arus bias basis, di mana tegangan kolektor konstan. Dalam bentuk ini atau rangkaian ini akan memberikan nilai beta antara 400 hingga 500. Delta arus basis yang diperoleh yaitu 10 mikroampere dan delta arus kolektor sekitar 4,5 miliampere. Nilai beta yang diperoleh bergantung pada jenis transistor yang digunakan. Transistor satu akan berbeda dengan transistor lainnya. Nah, selanjutnya saya akan mengganti transistor ini menjadi ke transistor BC108. Setelah kita cari transistor BC108 maksud saya. Nah, kita pakai ini ya. Kita
Apakah sama? Mari kita simulasikan. Sama ya, seperti tadi. Basisnya berbanding lurus dengan arus konturnya, sedangkan basisnya berbanding terbalik terhadap ketegangan konturnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke percobaan penguatan sinyal AC 1 tingkat.
Nah, sudah hampir selesai. Oke, kita tambahkan signal generatornya. Kita hubungkan pada rangkaian. Nah, baiklah, kita simulasikan kembali. Nah, di sini mengatakan ukurlah tegangan DC antara titik basis dan ground, di mana tegangan basis ground dan setelah kita tambahkan, setelah kita geser terlebih dahulu bagian rangkaian seperti itu. Kita tambahkan DC volt. Terus kita simulasikan. Nah, sudah betul ya. Hasil pengukurannya itu berkisar 1,72 volt. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan yang ada pada basis emitter. Selanjutnya kita menambahkan lagi DC volt untuk mengukur tegangan antara basis emitter. Ini basis, ini emitter, ini kolektor. Nah, di sini sudah benar ya, tegangan pada basis dan emitter itu berkisar 0,6 volt. Sudah benar ya. Oke, selanjutnya kita ukur tegangan emitter dan groundnya. Ini emitter dan ini groundnya. Kita tambah voltnya lagi. Ini 1,8. Nah, untuk tegangan emitter dan ground itu sebesar 1,8.
sama ya. Nah, tegangan bias maju yang menyebabkan resistor bekerja diperoleh dari untaian dua resistor pembagian tegangan R1 dan R2. Yang ini ya, R1 dan R2. Nilai resistansi R1, R2, dan R3 ini sangat menentukan karakteristik penguat transistor. Nah, oke. Selanjutnya, kita hubungkan rangkaian dengan pembangkit sinyal atau audio frekuensi generator pada frekuensi 1 kHz. Baiklah, kita tambahkan dulu ya osiloskopnya. Baiklah, setelah kita tambahkan pembangkit sinyalnya, selanjutnya kita ukur 1 kHz, berarti 1000 Hz ya. Nah, di sini sudah 1 kHz. Nah, setelah di sini saya posisikan 1 mikrosekon. Nah, di sini sudah benar ya, di sini 1 mikrosekon. Mikro maksudnya meter sekon. Oke, selanjutnya kita atur levelnya.
Di sini saya atur levelnya 1 ya. Di sini tetap saya satukan. Ya baiklah, kita naikkan levelnya. Apakah tidak terjadi kecacatan? Oke, baiklah, karena di sini saya sudah memberikan frekuensi 1000 dan levelnya di sini saya memberikannya 1. Di sini channel A ini atau channel pertama ialah sinyal input ya, sedangkan channel B ini ialah sinyal output. Nah, di sini saya memberikan 1 milisekon. Dan di sini channel outputnya saya memberikan 50 mV, sedangkan channel inputnya saya memberikan 2 volt. Nah, di sini saya akan menaikkan secara perlahan level sinyal inputnya ya. Dan mari kita amati proses perubahan bentuk sinyal pada outputnya. Demikian juga halnya dengan tegangan input. Apakah sangat besar pengaruhnya terhadap karakteristik tegangan basis emitter yang diberikan?
Oke, baiklah, kita akan menekan perlahan level sinyal inputnya. Apakah bentuk sinyal outputnya mengalami perubahan? Ya, benar, ya, akan mengalami perubahan. Nah, di sini bentuk outputnya. Oke, kita Nah, di sini inputnya masih belum berubah ya. Oke, kita naikkan kembali. Nah, di sini inputnya sudah mulai mengalami perubahan. Seperti yang kalian lihat ya, jika perlahan-lahan sinyal inputnya dinaikkan, tentu sinyal outputnya juga akan mengalami perubahan. Baiklah, saya akan memberi satu. Seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan melepaskan kapasitornya. Apakah sinyal outputnya akan mengalami penurunan penguatan? Berarti rangkaian ini tidak lagi di bypass, sehingga resistor emitornya akan berfungsi sebagai jalur umpan balik negatif sinyal AC. Nah, hal inilah yang menyebabkan penurunan nilai sinyal output. Saya belum melepaskan. Baiklah, kita lepaskan dulu. Nah, jadi saya dapat katakan rangka ini tidak di bypass karena sebelum saya melepaskan kapasitornya, tentu bentuk gelombang dari sinyal input dan outputnya tidak seperti ini. Dia bentuk gelombangnya ini semakin rapat, sebelumnya itu masih renggang. Oke, baiklah, kita coba atur. Sudah renggang kan?
Nah, oke. Selanjutnya rangkaian penguat transistor secara keseluruhan akan meneruskan sinyal input yang membias maju rangkaian sinyal output pada kolektor 360 derajat. Meskipun masih dalam taraf penyimpangan yang tidak begitu besar, namun rangkaian ini merupakan rangkaian yang bertujuan sebagai penguat transistor kelas A. Bukan kita coba menggunakan. Nah, di sini kalian dapat mengetahui tegangan pada sinyal input dan outputnya. Percobaan pertama yakni karakteristik transistor, sama halnya dengan yang kedua. Dan yang terakhir ini itu merupakan rangkaian penguat arus DC. Dan rangkaiannya ini di bawah ini merupakan rangkaian penguatan sinyal AC 1 tingkat atau kelas A. Jadi saya dapat simpulkan bahwa transistor adalah komponen aktif yang menggunakan aliran elektron sebagai prinsip kerjanya di dalam tiga bahan. Di dalam bahan sebuah transistor memiliki tiga daerah doping, yaitu emitter, basis, dan kolektor. Nah, transistor ini juga terbagi dua, ada yang NPN, ada juga yang PNP. Namun di sini saya menggunakan transistor yang NPN. Nah, transistor memiliki dua sambungan, satu antara emitter dan basis, dan yang lainnya kolektor dan basis. Karena itu, sebuah transistor seperti dua buah dioda yang saling bertolak belakang, yaitu dioda emitter basis, atau disingkat dengan emitter dioda dan dioda kolektor basis, atau disingkat dengan dioda kolektor. Nah, bagian emitter basis dari transistor merupakan dioda. Maka apabila dioda emitter basis bias maju, maka kita mengharapkan akan melihat grafik arus terhadap tegangan dioda biasa. Nah, saat tegangan dioda emitter basis lebih kecil dari potensial barriernya, maka arus basis akan kecil. Namun, ketika tegangan dioda melebihi potensial barriernya, arus basis akan naik secara cepat. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.